anak kelas 5 yang pintar, salam sejahtera, salam sehat, cerdas, berkarakter. Masih semangat belajar ya? Ibu harapkan kalian selalu giat belajar menuntut ilmu walaupun pada masa pandemi. Hari ini Bu Guru akan menemani kalian belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 tentang peristiwa kebangsaan pada masa penjajahan. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan memberikan kalian ilmu pengetahuan yang baik. Nah, materi kita kali ini adalah peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dan sifat-sifat benda. Mari kita pelajari selanjutnya. Setelah melihat video pembelajaran ini, kalian diharapkan untuk dapat mengidentifikasi latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia, menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa Eropa di Indonesia dengan jelas, dan yang terakhir, menjelaskan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Anak-anak, gambar apakah yang terlihat? Iya, betul. Itu adalah gambar tanaman cengkeh. Lalu, gambar apa yang terlihat sekarang? Ya, itu adalah gambar pala. Nah, kedua tanaman ini adalah tanaman rempah-rempah yang tumbuh di Indonesia. Hal inilah salah satu yang melatar belakangi bangsa Barat mendatangi Indonesia. Bumi Indonesia begitu subur sehingga tanaman rempah-rempah dapat tumbuh dengan mudah. Anak-anak, kita perlu bersyukur tinggal di Indonesia karena kita dengan mudah bisa menikmati keanekaragaman hayati Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia karena rempah-rempah memiliki nilai jual ekonomi yang tinggi. Namun, hal tersebut membuat bangsa Barat ingin menguasai perdagangan rempah-rempah. Keinginan memonopoli rempah-rempah membuat bangsa Barat melakukan perjalanan samudra. Mereka menjelajah samudra dan akhirnya sampai di Indonesia. Lalu, apa hubungan rempah-rempah dengan penjajahan di Indonesia? Yuk kita cari tahu. Masyarakat Eropa membutuhkan rempah-rempah untuk industri dan obat-obatan. Oleh karena itu, harga rempah-rempah di Eropa sangatlah mahal, semahal emas. Ketika pemerintahan Konstantinopel jatuh ke Turki pada tahun 1453, bangsa Eropa menjadi kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah, sehingga mereka berusaha mencari daerah penghasil rempah-rempah dengan cara menjelajah samudra dan menjajah negara yang kaya akan rempah-rempah. Bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra didorong oleh beberapa faktor. Mari kita cari tahu faktor apa saja yang mendorong bangsa Eropa menjelajahi samudra. Faktor yang pertama adalah keinginan mencari kekayaan atau gold. Pada abad ke-15, harga rempah-rempah sangatlah mahal di Eropa. Tetapi mereka membutuhkan untuk industri obat juga memasak. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari kejayaan, yaitu rempah-rempah. Faktor yang kedua adalah keinginan menyebarkan agama atau gospel. Bangsa Eropa membawa misi khusus yaitu menyebarkan agama pada penduduk daerah jajahan. Tugas ini dianggap suci dan harus dilaksanakan. Misi ini dipelopori oleh bangsa Portugis.
Faktor yang ketiga adalah keinginan mencari kejayaan atau gospel. Bangsa Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan karena mereka beranggapan bahwa negara yang memiliki banyak tanah jajahan adalah negara yang jaya atau glory. Faktor yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan di negara Eropa. Yang pertama, dengan berkembangnya teknik pembuatan kapal, mereka bisa mendesain kapal untuk melakukan penjelajahan samudera. Ditemukannya mesiu membantu mereka untuk melawan perompak atau bajak laut ketika mereka menjajah samudera. Kemudian ditemukannya kompas membantu mereka untuk menentukan arah kemana mereka akan berlayar. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Mereka datang ke Indonesia untuk menguasai rempah-rempah. Seandainya kalian hidup pada zaman itu, apa yang akan kalian lakukan? Seandainya aku menjadi rakyat Indonesia pada masa itu, aku akan menolak kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia karena penjajahan menyengsarakan kehidupan masyarakat Indonesia. Sifat para penjajah yang awalnya baik, namun akhirnya tampak sifat aslinya, yaitu penindas dan kejam. Kalian tentu sudah paham ya, awal mula kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, mari kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu sifat-sifat benda. Setiap benda yang ada di sekeliling kita memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, mari kita lihat dulu wujud benda yang ada di sekitar kita. Wujud benda di sekitar kita digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap wujud benda memiliki sifat yang berbeda. Mengapa kita harus mengetahui sifat-sifat benda? Kita harus mengetahui sifat-sifat benda agar tahu bagaimana cara memperlakukannya. Mulai dengan benda padat. Sifat-sifat benda padat adalah bentuk dan ukurannya tetap walaupun tempatnya dipindah-pindahkan. Yang kedua, benda padat akan berubah apabila mendapat perlakuan tertentu, misalnya digosok, ditumbuk, atau dipotong. Wujud yang kedua adalah benda cair. Sifat-sifat benda cair adalah benda cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Air, jika kalian pindah-pindahkan ke gelas, ke mangkok, ataupun ke tempat lain, akan selalu mengikuti bagaimana bentuk wadahnya. Yang berikutnya, permukaan benda yang tenang selalu datar. Kalian bisa melihat di kamar mandi, kalau air di permukaannya akan selalu rata. Nah, hal ini juga digunakan untuk alat yang bernama water pass, alat yang digunakan untuk menentukan datarnya lantai. Berikutnya, benda yang cair mengalir ke tempat rendah. Kalian tentu tahu air terjun kan? Nah, air terjun mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Benda cair menekan ke segala arah. Dan yang terakhir, sifat dari benda cair adalah meresap melalui celah-celah kecil. Wujud benda yang ketiga adalah gas. Kalian jangan melihat balonnya ya. Yang kalian perlu perhatikan adalah isi di dalam balon, yaitu gas. Nah, benda gas bersifat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Contohnya, sebelum kalian tiup, balon itu kempes. Kemudian setelah kalian tiup, kalian beri gas atau kalian beri udara, maka balon itu akan mengembang, terisi oleh gas, sehingga mengembang dengan sempurna. Sifat yang kedua,
benda gas menekan segala arah. Contohnya, kalau kalian tiup secara terus-menerus, maka lama-kelamaan balon tersebut akan meletus karena tekanan gasnya. Yang ketiga, benda gas terdapat di segala tempat. Mana anak-anak? Kalian tentu sudah paham ya dengan sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Sekarang, mari kita lihat perbedaan antara benda padat, cair, dan gas. Kalian bisa membaca pada tabel berikut ini. Setiap zat memiliki sifat-sifat tertentu yang menyebabkan adanya perbedaan. Nah, jika sudah mengerti, kalian boleh mengerjakan tugas evaluasi yang diberikan oleh guru kalian. Terima kasih karena sudah melihat video pembelajaran dari Bu Guru. Salam jumpa.